Anoman, tokoh wayang terkenal dalam seri Ramayana, yang dalam wayang Purwa juga sering muncul dalam kisah-kisah Mahabharata. Ia berwujud kera berbulu putih. Ibunya adalah Dewi Anjani, sedangkan ayahnya Batara Guru. Pada saat Ramawijaya mengerahkan bala tentara, kera menyerbu kerajaan Alengka untuk membebaskan Dewi Sinta yang diculik Prabu Dasamuka. Anoman bertindak sebagai salah satu senopati. Dalam pewayangan, kisah kelahiran Anoman diceritakan sebagai berikut. Ketika suatu saat Batara Guru sedang terbang melalang di atas telaga Nirmala, ia menyaksikan seorang wanita muda yang sedang melakukan tapa kungkum. Melihat tubuh wanita muda itu, Dewi Anjani namanya, Batara Guru tidak dapat menahan birahinya dan jatuhlah kama benihnya, menimpa sehelai daun asam muda yang mengapung di permukaan telaga. Daun asam muda yang oleh orang Jawa disebut sinom itu hanyut terbawa arus dan akhirnya tertelan oleh Dewi Anjani. Seketika itu juga Dewi Anjani hamil. Karena merasa tidak pernah disentuh oleh pria, segera Dewi Anjani menuntut Batara Guru untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Ternyata pemuka dewa itu tidak mengelakkan tanggung jawab. Ia mengakui bayi yang berada dalam kandungan Anjani sebagai anaknya dan memerintahkan para bidadari menolong kelahirannya. Bayi itu kemudian diberi nama Anoman. Kelahiran Anoman ditandai dengan gara-gara yang melanda dunia. Gunung-gunung meletus, badai dan air bah terjadi di mana-mana. Para dewa segera mengutus beberapa bidadari untuk menolong persalinan Dewi Anjani. Sesudah Anoman lahir, para bidadari membawa Dewi Anjani dan bayinya ke kahyangan. Atas perkenan para dewa, sesudah melahirkan anaknya, wanita berwajah kera itu berubah wujud menjadi wanita cantik kembali. Selama sisa hidupnya, ia pun diperkenankan hidup di kahyangan sebagai bidadari. Batara Guru memberi nama Anoman kepada bayi kera berbulu putih bersih dan memerintahkan kepada Batara Bayu untuk mengasuhnya. Itulah sebabnya Anoman juga bernama Bayu Suta atau Bayu Tanaya, Maruti atau Maruta Seta. Selain Anoman, sebutan Bayu Suta atau Bayu Tanaya juga dipakai untuk menyebut Bima. Jadi, menurut pewayangan, terutama di Pulau Jawa, Anoman adalah anak Batara Guru yang diasuh oleh Batara Bayu atau Batara Maruta. Sebagai putra angkat atau anak asuh Batara Bayu, Anoman mengenakan kain poleng bang bitulu, aji, dan berkuku pancanaka. Dalam pewayangan, ada 9 tokoh yang merupakan saudara tunggal Bayu. Mereka adalah Batara Bayu sendiri, Anoman, Bima, Wiljajahwarka, Begawan Mainaka, Lima Situbanda, Dewa Ruci, Garuda Mahabira, Naga Kuwara. Versi-versi lainnya, menurut kitab Ramayana asli karangan Walmiki, Anoman bukan anak Batara Guru, melainkan anak Dewa Maruta, penguasa angin. Itulah sebabnya ia juga bernama Maruti atau Maruta Suta. Sementara menurut Serat Kanda, Anoman adalah anak Prabu Ramawijaya dan Dewi Sinta yang lahir di tengah hutan Dandaka sebelum Dewi Sinta diculik Rahwana. Versi Anoman anak Rama dan Sinta ini tidak begitu lazim dalam dunia pedalangan di Indonesia. Pedalangan Jawa Timuran yang banyak terpengaruh Serat Kanda
Kisah kelahiran Anoman di pewayangan Jawa Timuran dimulai pada saat pengembaraan Rama dan Sinta dan Laksamana di hutan. Pada masa pembuangan, pada saat itu Dewi Sinta telah hamil muda. Suatu ketika, segera setelah Rama dan Dewi Sinta mandi di telaga Tirta Sumala, dari tubuh mereka keluar bulu-bulu putih. Tanpa diketahui sebabnya, tiba-tiba Dewi Sinta keguguran. Dari rahim Sinta keluar gumpalan darah. Rama Wijaya kemudian menyuruh Laksamana membungkus gumpalan darah itu dengan daun lumbu atau talas, dengan menyertakan sebelah anting-anting emas miliknya ke dalam bungkusan itu. Bungkusan itu lalu dilempar jauh-jauh oleh Laksamana. Tepat pada saat itu, Batara Guru yang sedang melanglang buana menangkap bungkusan itu dan membawanya. Beberapa waktu kemudian, ketika dari angkasa Batara Guru melihat seorang wanita dengan tapang ngodok tanpa busana. Karena terpana melihat keindahan lekuk tubuh wanita itu, tanpa terasa bungkusan yang dipegangnya jatuh tepat di hadapan sang tapa. Sementara itu, karena birahinya menggejolak, jatuhlah kama benih atau mani Batara Guru, tepat menimpa bungkusan itu. Dewi Anjani sang tapa segera memakan bungkusan daun talas itu, maka hamillah Dewi Anjani. Ketika kemudian lahir, bayi yang berwujud kera putih itu dinamai Anjali Kencana. Sebagaimana tokoh wayang terkenal lainnya, Anoman memiliki banyak nama lain. Ia juga disebut Anjani Putra, Anjali Kencana, Bambang Senggana, Prabancana, Ramadayapati, Maruti, Marmasuta, Kapiwara, dan Begawan Mayangkara. Nama Anoman yang terakhir ini digunakan ketika Anoman sudah tua dan hidup sebagai pertapa di pertapaan Kendalisada. Tetapi menurut pedalangan Gegerak Jawa Timuran, nama Anoman baru disandang setelah ia menjadi utusan Rama Wijaya ke Alengka untuk menjumpai Dewi Sinta di Taman Arga Soka. Di negara itu, ia membunuh senopati raksasa bernama Dityakala Anoman, Dityakala Nayapati, dan Dityakala Prabancana. Nama Rama raksasa yang mati itu lalu diambil sebagai nama aliasnya. Sebelumnya ia bernama Anjila Kencana. Setelah dewasa, oleh Batara Guru, Anoman diperintahkan turun ke dunia untuk mengabdi pada Rama Wijaya yang merupakan titisan Batara Wisnu. Anoman menjumpai Rama dan Laksamana ketika kedua ksatria itu sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Alengka. Saat itu Anoman sedang diperintah Sugriwa, Raja Gua Kiskenda, mencari bantuan untuk mengalahkan Subali. Setelah Rama membunuh Resi Subali, Sugriwa menyatakan bersedia membantu usaha Rama membebaskan Dewi Sinta dengan mengerahkan seluruh bala tentaranya. Pada waktu Dewi Sinta disekap di Taman Arga Soka, Alengka, Rama Wijaya mengutus Anoman untuk menemui istrinya secara diam-diam. Kera putih itu berhasil menyelundup masuk dan bertemu muka serta menyampaikan pesan Rama Wijaya kepada Dewi Sinta. Sesudah menunaikan tugas pokoknya, Anoman sengaja membuat gara-gara dengan membuat kerusakan di lingkungan keraton Alengka. Prabu Dasamuka segera mengutus putranya, Indrajit, untuk menangkapnya. Dengan panah naga pasa yang jika dilepaskan
dari busurnya berubah menjadi ribuan ular dan melilit tubuhnya. Anoman tertangkap. Dalam keadaan terikat, Anoman dibakar hidup-hidup. Tetapi justru ketika itulah, dalam keadaan bulunya terbakar, Anoman meloloskan diri sambil membakar istana Alengka. Peristiwa itu diceritakan dalam lakon Senggana Duta atau Anoman Obong. Waktu bala tentara Ramawijaya yang terjadi atas pasukan Kera menyerbu kerajaan Alengka, Anoman bertindak sebagai salah satu seorang senopatinya. Anoman pula yang menindih tubuh Prabu Dasamuka dengan gunung karena Raja Alengka itu selalu dapat hidup kembali setelah mati, terpanah oleh Ramawijaya. Karena jasa-jasanya membantu Ramawijaya dalam usaha merebut kembali Dewi Sinta dari tangan Dasamuka, Anoman diangkat anak oleh Rama. Karena itu Anoman juga mendapat sebutan Ramadayapati. Anoman sebenarnya jatuh cinta pada Dewi Trijata, putri Gunawan Wibisana. Wanita cantik itu dijumpainya sewaktu Anoman menjalankan tugasnya sebagai duta menemui Dewi Sinta di Taman Argasoka di Alengka. Tetapi karena ia tahu bahwa Dewi Trijata sebenarnya berharap dapat menjadi istri Laksamana, Anoman mengurungkan niatnya untuk memperistri Trijata. Sebelumnya, dalam perjalanan menuju Alengka, pahlawan Kera berbulu putih itu sempat dirayu seorang bidadari bernama Dewi Sayempraba, putri Batara Wiswakrama. Dewi Sayempraba sesungguhnya adalah salah seorang istri Dasamuka. Untuk mencegah jangan sampai Anoman tiba di Alengka, Dewi Sayempraba mencegatnya dan merayu, kemudian memberinya makanan berupa buah-buahan. Ternyata makanan itu sudah lebih dahulu dibuahi racun. Akibatnya setelah makan, Anoman menjadi buta dan hilang kekuatannya. Ia hampir pingsan sewaktu seekor burung Garuda bernama Sempati datang menolongnya. Anoman disembuhkan dari kebutaan dan diberi petunjuk caranya pergi ke Alengka. Namun, rayuan Dewi Sayempraba sempat membuat bidadari yang juga istri Dasamuka itu hamil. Anak yang kemudian lahir juga berwujud kera. Dinamakan Trigangga atau Triyangga. Versi lain menyebutkan Anoman mempunyai anak Trigangga bukan dari Dewi Sayempraba melainkan dari Dewi Oranggayu, atau sebagian dalam menyebut bukan Orang Ayu melainkan Dewi Orang Rayung, putri Begawan Mintuna. Istri Anoman yang lain adalah Dewi Purwati yang melahirkan anak bernama Purwaganti. Dalam cerita pewayangan di Indonesia, Anoman berumur sangat panjang. Menurut Serat Mayangkara, ia hidup pada zaman Ramawijaya, zaman Pandawa, dan baru meninggal beratus tahun setelah Prabu Parikyasit meninggal, yakni pada zaman pemerintahan Prabu Jayabaya di Kediri. Sedangkan dalam cerita asli Ramayana, Anoman hanya hidup pada zaman Ramawijaya saja. Ada lagi dalang yang menganut versi bahwa Anoman hidup sepanjang masa, yakni masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Versi ini menyebutkan Anoman memang ditugasi para dewa untuk menjaga Dasamuka. Raja Alengka ini tidak dapat mati karena memiliki aji Pancasona yang diwarisinya dari Resi Subali. Karena itu setiap kali Dasamuka mati dan tubuhnya menyentuh bumi, ia akan hidup kembali. Karena itulah untuk menjaga sampai Prabu Dasamuka membuat onar kembali di dunia,
Anoman diharuskan tetap hidup selamanya sampai saat dunia kiamat nanti.